Hai, assalamualaikum, konnichiwa semuanya. Ya Allah, udah lama banget ya kita ngelanjutin video yang sebelumnya. Aku harap kalian juga sudah nonton. Nah, video kali ini singkat aja, singkat padat jelas gitu ya. Aku mau unboxing, ini buku masih disegel dari video yang kemarin, dan aku janji mau review dalamnya di video kali ini. Makanya tonton videonya sampai habis. Oke minasang, kali ini aku mau unboxing dan mau review dalaman buku Mina Nihongo 1 dan 2 yang versi Indonesianya. Kalau kalian pengen ke luar negeri, ke Jepang gitu kan, pasti nyari-nyari buku ini tapi bingung apakah buku ini isinya bagus, isinya tuh kayak apa. Nah, video kali ini aku akan review bukunya. Langsung aja ya. Pertama aku akan unboxing yang Mina Nihongo 1. Ini terjemah keterangan tata bahasa versi bahasa Indonesia, dan ini yang keduanya. Nanti akan aku review juga buku latihannya dan buku versi bahasa Jepang asli. Langsung aja kita buka yang pertama. Alright. Jadi kalau kalian masih dikasih kesempatan untuk keluar negeri, mendingan ambil kesempatan itu, jangan disia-siakan. Mau ke Australia atau mungkin ke negara Eropa, negara Asia, Korea, Jepang atau yang lainnya, itu boleh banget. Aku juga ada niatan untuk ke sana. Bismillah, semoga kita dimudahkan dari niat-niat baik kita. Amin. Mina Nihongo 1 versi bahasa Indonesia. Kita buka. Alright. Di sini ada kata pengantar, terus cara penggunaan buku, nanti juga akan ada susunan buku pelajar utama, terus ada lampiran CD. Waktu aku beli itu sebenarnya kayaknya ada audionya gitu loh buat kita latihan listening, tapi karena kita belinya online, aku belinya online, jadi kayak paketnya itu atau audionya itu dikirim melalui email. Kalian boleh cantumkan di note-nya untuk penjualnya gitu. Isinya apa aja di sini juga udah dijelasin, dan juga pastinya ada siapa yang penulisnya gitu. Ada daftar isinya juga pastinya. Lengkap ya. Oke, daftar isi ini terdiri dari dari 25 bab. Jadi babnya terakhir itu di 25 ya, pelajaran 25. Dan enaknya buku ini tuh ya, dimulai dari yang benar-benar kosakata, terus ada kata-kata referensi, ada keterangan tata bahasa. Jadi kita kayak kalau dalam bahasa Inggris itu ada partikelnya, nah ini tuh dijelasin, dan pakai bahasa Indonesia. Jadi kita di sini juga dijelasin bagaimana cara membuat kalimat gitu kan, kata benda satu, kata benda dua, ada partikel wa, ada partikel o gitu, pokoknya banyak. Terus ada juga cara menunjuk benda, ya lengkap ya, ada bahasa Indonesianya, jadi itu kita nggak kesusahan. Terus ada kosakata baru, nanti juga dirangkumin di buku ini, lengkap. Jadi menurutku buku ini alhamdulillahnya gitu ya, kayaknya cocok banget buat kita nih yang pemula banget. Beli yang versi bahasa Indonesianya dulu gitu. Terus ini juga kan ada latihan-latihannya gitu. Terus ada contoh percakapannya versi bahasa Indonesia. Terus ada diajarin kanji juga di sini sedikit-sedikit untuk kosakata. Sampai penyakit pun diajarin nih, apa nih? Kata-kata referensi dan informasi badan atau penyakit ya. Nah, ini tuh dijelasin dari kepala, dari sakitnya gitu. Lengkap ya, lumayan. Terus ada contoh-contoh gerakan. Kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak adjektif ya, mungkin ini di bahasa Jepang ada terbang, terus ada meloncat, terus banyak deh gitu. Ada juga nama-nama pakaian. Jadi kita nggak usah sibuk beli kamus. Sebenarnya kamus juga boleh membantu, cuma alhamdulillah buku ini tuh lengkap gitu. Di buku Nihongo 1 untuk pemula, cobain buku yang ini dulu. Yang kedua, Mina Nihongo 2, kita lihat daftar isinya ada berapa. Ada berapa bab. Alright, ini gabungan ya dari yang sebelumnya.
dari bab 26 kalau mau lanjut dari yang pertama. Ini bab 26 sampai ke bab 50 itu ada di buku ini. Nah, untuk lebih detailnya ini mungkin udah lumayan advance dari pemula. Jadi kalau kalian udah hatam yang ini, udah hatam katakana, hiragana gitu kan, langsung ke sini nanti akan diajarin tentang bagaimana cara melakukan perbandingan, dialog gitu kan, baca informasi perumahan, kemudian belajar adjektif juga. Jadi selalu ada hiragana, ada kanjinya, campuran kanji, dan pastinya bahasa Indonesianya gitu. Ini untuk yang buku Nihongo 2. Oh my god, ternyata kita juga belajar tentang ini loh, tambah-tambahan dalam bahasa Jepang. Keren ya. Kita lanjut ke Mina Nihongo 1 versi bahasa Jepang. Ya, seperti yang kita harapkan juga ya. Ini tentunya pakai bahasa Jepang full, katakana, hiragana, mungkin ada sedikit kanji ya. Tapi kalau kalian belum belajar kanji, boleh sedikit-sedikit gitu, jadi nggak usah terlalu diforsir banget. Nah, untuk di halaman yang awal-awal banget kalian akan diajarin huruf hiragana, terus ada huruf katakana sebelah sini ya kan. Terus tuh kan benar-benar full bahasa Jepang. Nah, jadi ternyata buku yang versi bahasa Indonesia dan bahasa Jepang itu isinya tuh berbeda, walaupun beda-beda dikit sih. Mungkin di sini mungkin banyak latihannya tuh yang kita temuin tadi di buku yang bahasa Indonesia tuh gak ada. Terus hampir sama juga, akan ada kayak gini, gambar-gambar kayak gini latihan soalnya. Terus nah ini tadi nggak ada tuh di buku bahasa yang pertama yang bahasa Indonesia. Ini ada gitu. Banyak latihan-latihannya. Sorry ya kalau misalkan ini tidak terlihat jelas. Intinya dari buku ini itu full katakana, hiragana, dan bahasa Jepang. Jadi kalian kalau mau benar-benar belajar dari nol, kalian gunain Mina Nihongo 1 dan 2. Oke, untuk latihan dan lebih lanjut ya, mau memperlancar bahasa Jepangnya pakai yang ini. Terus Mina Nihongo 2 juga pun sama, apalagi ini sedikit lebih banyak kanjinya tuh gitu. Untuk babnya hampir sama juga sampai bab, kalau yang Nihongo 2 ya, yap benar, babnya sampai 50. Mungkin lebih sedikit ditambahkan gambar yang di sini, kalau yang tadi enggak, karena campuran bahasa Indonesia gitu. Dan part terakhir di sini aku akan menjelaskan juga review sedikit tentang Mina Nihongo untuk buku latihan-latihan yang ini. Jadi ini yang pertama, Mina Nihongo 1. Jadi kalau kalian udah belajar Mina Nihongo bahasa Indonesia yang ini nih misalnya, atau yang bahasa Jepang tadi, kalian bisa latihan soal pakai buku yang ini gitu. Untuk fullnya seperti apa? Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini isinya itu adalah full bahasa Jepang. Jadi untuk kumpulan soalnya ini memang bahasa Jepang semua ya. Ini yang Nihongo 2, ini juga bahasa Jepang. Nah, makanya disarankan untuk kalian yang mau belajar bahasa Jepang itu dari yang bahasa Mina Nihongo 1, Mina Nihongo 2 yang versi bahasa Indonesia, kemudian lanjut ke yang 1 ataupun 2 yang bahasa Jepangnya. Lanjut untuk memperlancar lagi latihannya pakai kumpulan soal ini. Nah, kalian yang mau order boleh langsung klik aja link di deskripsi box aku, karena itu udah paketan dan pasti kalian itu dijauhkan dari penipuan, karena aku sudah mereview semuanya secara real. Insya Allah tidak ada penipuan atau mungkin kalian salah beli buku, karena sudah aku review sedetail mungkin di video ini. Good luck semuanya, semoga tujuan kalian, cita-cita kalian yang mau ke Jepang bisa langsung terlaksana dari belajar hari ini. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Makanya mumpung masih ada kesempatan, apalagi udah nonton video ini, segera langsung buru-buru belajar ya, karena waktu selalu memperhatikan kita dan kita selalu dikejar-kejar oleh waktu.
Semoga targetnya cepat tercapai juga. Di tahun ini kita bisa berangkat ke Jepang. Tunggu kabar baiknya. Untuk next videonya kira-kira mau bahas tentang apa? Kalian boleh request di kolom komentar aku. Silahkan drop di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku semangat bikin video untuk kalian. Pastinya video yang baik-baik, review jujur-jujuran. Yuk, bye-bye!